Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 8 kelas PID 2023 akan menyampaikan materi mengenai paradigma pembangunan dalam bidang ideologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Nirwana Lestari dengan Akranim 075 dan rekan saya Franka Sultanayam dengan Akranim 084. Saya Nabila Samin dengan Akranim 091. Paradigma pembangunan dalam bidang ideologi merujuk pada kumpulan ide, keyakinan, dan pandangan yang membimbing pendekatan suatu masyarakat atau negara terhadap pembangunan. Ideologi pembangunan mencakup konsep-konsep pokok mengenai tujuan, nilai, dan metode yang digunakan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Ideologi pembangunan menentukan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Tujuan ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, atau kemandirian nasional. Ideologi membawa nilai-nilai tertentu yang diutamakan dalam proses pembangunan. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan tentang keadilan, partisipasi masyarakat, kebebasan, hak asasi manusia, atau nilai-nilai lokal dan budaya. Permasalahan umum dalam paradigma pembangunan pada bidang ideologi. 1. Ketidaksetaraan ideologis. Perbedaan ideologis di antara pemangku kepentingan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemahaman dan penerapan paradigma pembangunan. 2. Dominasi ideologi tertentu. Dominasi atau monopoli oleh suatu ideologi tertentu dapat mengakibatkan eksklusi ide-ide alternatif dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. 3. Ketidaksesuaian dengan realitas lokal. Beberapa paradigma pembangunan mungkin tidak sesuai dengan konteks dan realitas lokal. Penerapan ideologi yang kurang mempertimbangkan kondisi suatu wilayah dapat mengakibatkan ketidakberhasilan atau ketidakmampuan dalam mencapai tujuan pembangunan. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Ideologi tertentu mungkin mengabaikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ketidakpartisipasian ini dapat mengurangi keberlanjutan dan akseptabilitas kebijakan pembangunan. Bukti nyata paradigma pembangunan dalam bidang ideologi. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi dasar pembangunan yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi mencerminkan nilai-nilai yang membimbing pembangunan dalam bidang ideologi negara Indonesia. Yang kedua, ada program Nawacita. Apa sih program Nawacita itu? Jadi, program Nawacita adalah program mengenai visi dan misi pemerintah Indonesia yang menekankan pada 5 prioritas pembangunan. Nah, 5 prioritas pembangunannya apa aja? Yang pertama, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, penguatan ekonomi, peningkatan keadilan, dan kesejahteraan sosial. Aspek-aspek ini mencerminkan pendekatan yang diambil dalam ideologi pembangunan. Yang ketiga, ada program pemberdayaan desa. Program pemberdayaan desa dapat dilakukan dengan melalui dana desa. Upaya pemberdayaan desa menjadi salah satu fokus dalam paradigma pembangunan yang ada di Indonesia. Program seperti dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Yang keempat, ada inklusi keuangan. Apa sih inklusi keuangan itu? Inklusi keuangan adalah kebijakan inklusi keuangan di Indonesia, mencerminkan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu mengedepankan inklusivitas dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Perbaikan permasalahan paradigma pembangunan dalam bidang ideologi. Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ini melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Inklusivitas dan keadilan memastikan bahwa paradigma pembangunan mencakup keadilan sosial dan inklusivitas. Hal ini bisa mencakup perbaikan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap layanan publik, dan keadilan dalam kesempatan ekonomi. Penguatan sumber daya manusia menekankan pada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas individu akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan gender memastikan kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan. Ini melibatkan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Siang semuanya, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai paradigma pembangunan dalam bidang ideologi. Sebelumnya, mari kita kenalan dulu nih sama narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Kak, boleh disebutkan nama, asal, prodi, dan angkatannya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Fuad dari Prodi S1 Pendidikan IPA angkatan 2022. Terima kasih Kak Fuad. Sekarang langsung saja pada pertanyaan pertama. Menurut Kakak nih, bagaimana peran utama ideologi dalam membentuk sistem politik suatu negara? Menurut saya itu ideologi memiliki peran utama dalam membentuk sistem politik suatu negara dengan menentukan nilai-nilai, tujuan, dan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan. Dan itu ideologi membentuk landasan filosofis yang mempengaruhi struktur pemerintahan, struktur kebijakan, dan keputusan politik. Buat yang pertanyaan kedua itu bagaimana menurut Kak Fuad ideologi dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam suatu pemerintahan? Menurut saya ideologi itu dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu pemerintahan melalui orientasi nilai-nilai dan keyakinan yang dianut. Contohnya ideologi liberal ataupun komunis itu dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam suatu negara, distribusi kekayaan, dan regulasi pasar dalam suatu negara. Terima kasih Kak, bagus banget nih pendapatnya Kak Fuad. Buat yang terakhir nih Kak, bagaimana pendapat Anda mengenai perbaikan paradigma pembangunan dalam bidang ideologi? Untuk perbaikan paradigma pembangunan dalam bidang ideologi itu mungkin dapat mencakup pemikiran kritis terhadap model-model yang ada, terus integrasi nilai-nilai yang ada, dan respon terhadap dinamika global. Lalu mungkin penting ya untuk menggali pendekatan yang inklusif dalam pembangunan berkelanjutan. Wah, keren banget kan penjelasan dari narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Kak Fuad atas waktunya yang telah diberikan. Sekian wawancara saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideologi, Gotong royong, ideologi, demokratis, ideologi, realistis, ideologi, maju, maju, maju.